Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Arsitektur Permukiman. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai sarana dan prasarana yang ada di dalam permukiman. Baik, sebelum kita mempelajari mengenai masing-masing aspek sarana dan prasarana dalam perumahan ataupun permukiman, kita akan mempelajari dahulu mengenai kriteria pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang dimana saya ambil kriteria ini berdasarkan SNI nomor 3 tahun 2004 tentang perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. Nah, di sini yang kita lihat ada 4 aspek dalam persyaratan dasar untuk mengembangkan suatu kawasan perumahan atau permukiman. Yang pertama adalah kita lihat dalam persyaratan dasarnya itu harus memenuhi dari segi aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan. Ya. Jadi dari segi aksesibilitas ini, di mana permukiman ini harus dapat memberikan suatu kenyamanan dan kemudahan lokasi tata guna lahan untuk penghuninya untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain dan bagaimana mereka cukup mudah mencapai atau menuju sistem transportasi dengan jaringan transportasi yang disediakan dalam kawasan perumahan maupun permukiman. Ya. Jadi bagaimana para penghuni ini dimudahkan untuk menempuh lokasi tujuannya, bahkan hanya berjalan kaki saja gitu ya, dengan standarnya itu kan kalau dari lingkungan rumah ya, keluar rumah itu 400 meter. Jadi kira-kira selama 5 sampai 20 menit mereka bisa berjalan menuju sistem transportasi di dekat kawasan permukiman mereka ya. Di mana daya jangkau jarak layanan lingkungan permukimannya ini dirasa cukup efektif ya menuju fasilitas pelayanan sosial ataupun misalnya mereka untuk bekerja gitu ya di fasilitas perkantoran atau misalnya fasilitas pendidikan ya untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, maka kaitannya dengan aspek prasarana jalan dan transportasi di sini ya dalam lingkup kawasan permukiman. Dalam perencanaan permukiman ini penting untuk bisa merencanakan jalan atau prasarana transportasi ya. Jadi harus bisa mempertimbangkan area jangkauan mereka untuk tadi tujuannya ya, untuk bekerja kah atau untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi tidak terbatas untuk semua pihak. Jadi mereka juga mudah untuk mencapai transportasi publik di dekat kawasan perumahan permukiman mereka. Makanya perumahan yang berada jauh sekiranya dengan pusat kota itu mereka difasilitasi oleh developer itu sendiri untuk ya tadi menempuh ke disediakan feeder atau misalnya halte gitu ya di depan perumahan atau permukiman mereka. Jadi jarak dalam mendapatkan pelayanan fasilitas lokal di lingkungannya itu cukup memadai gitu ya untuk mencapai sarana atau fasilitas pelayanan tadi ya seperti sekolah, warung, toko, tempat beribadah, ya, balai pengobatan, ruang untuk ruang terbuka, ruang untuk berkreasi, ruang untuk kreasi, dan pusat olahraga. Selain aksesibilitas, ada juga dari segi kompatibilitas ya, yaitu adanya suatu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya. Jadi ini juga tugas kita juga ya, sebelum kita merancang hunian, bagaimana pentingnya kita menempatkan atau mengatur tata letak zona-zona yang ada di lokasi perumahan ataupun permukiman yang akan kita rancang nanti gitu. Jadi keserasian
antara zona private-nya ya, lalu ada zona semi private, semi publik, publik dan seterusnya. Dan penentuan zoni ini juga kalau misalnya berdasarkan fisik, kita perlu analisis site ya. Nanti selain kita menganalisis untuk fungsi ruang, kebutuhan ruang yang ada gitu ya, dan juga kebutuhan luasan ruangnya per masing-masing zona, ya kita perlu mengatur tata letaknya berdasarkan analisis bagaimana dari segi kebisingan, kemudian juga mengenai arah orientasi matahari, lalu juga ada analisis arah anginnya, lalu juga vegetasi juga bagaimana, dan juga analisis view-nya bagaimana. Ya, jadi yang berhubungan dengan analisis site. Kemudian yang ketiga adalah dari segi fleksibilitas, ya, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana. Jadi apabila kawasan tersebut mengalami perkembangan jumlah penduduk, di samping juga penambahan kegiatannya, ya maka lahan-lahan yang ada itu masih strategis untuk bisa kita kembangkan, ya bahkan pada saat mengalami pemekaran atau pertumbuhan penduduk tanpa merusak alam lingkungannya ya, karena sebelum kita melakukan penzoningan kan kita pasti ada proporsi berapa persen untuk RTH, berapa persen untuk private-nya, berapa persen untuk utilitas ya, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah ekologi ya, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahinya. Nah, ini menarik juga ya, karena bagaimana kita bisa merencanakan permukiman kita, bisa merancang permukiman kita yang sudah pasti harus memiliki wawasan ekologi ya, yaitu didasarkan pada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya, tentang makhluk hidup dalam habitatnya, tentang struktur dan fungsi ekosistem yang ada. Jadi kita tidak juga merusak ekosistem yang sudah ada gitu. Misalnya secara prinsip untuk permukiman, bagaimana sih kita bisa menghindari terjadinya pencemaran lingkungan secara berlebihan ya, dari banyaknya aktivitas yang ada di perumahan permukiman kita ya. Maka ini kaitannya juga salah satunya dengan prasarana sampah dan limbah gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengolah sampah dan limbah itu sendiri sehingga meminimalkan dampak yang terjadi ya, yang bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan tersebut ya. Bahkan mungkin kita dari kegiatan kita untuk prasarana limbah ataupun sampah tersebut bisa mengembalikan suatu fungsi ekosistem ya, dan kita bisa, pada intinya kita bisa membangun perumahan ataupun permukiman kita tanpa merusak fungsi lingkungan yang ada gitu ya. Tentu kita memperhatikan pelestarian fungsi lingkungannya ya. Jadi secara konsep dalam perencanaan atau bahkan pengembangan dan pembangunan permukiman, sebenarnya baik dari zona perkantoran ya, zona perdagangan, zona permukiman, itu baiknya menggunakan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau misalnya berkelanjutan ya. Artinya proses pembangunan yang kita lakukan memperhatikan berbagai aspek ya. Aspek apa saja, yaitu dari kegiatan ekonominya ya, aspek ekonomi, lalu ada kegiatan sosial, ada lingkungan ya. Jadi itu sendiri secara ekonomi juga kita sanggup atau mampu untuk bisa melaksanakan. Nah, secara sosial juga bisa diterima oleh masyarakat ya dalam pengembangan kawasan yang akan kita rencanakan. Secara ekologi juga ada perbaikan ya, dan justru dapat menjadi lebih baik lingkungannya kalau kita pendekatannya lebih ke memperhatikan keberlanjutan. Nah, kemudian kalau tadi sempat kita mempelajari persyaratan dasar ya
dalam kriteria yang harus dipenuhi dalam pengembangan kawasan permukiman. Nah, kita beralih ke kriteria teknisnya ya. Jadi yang lebih spesifiknya untuk membentuk satu kawasan permukiman yang sehat itu apa saja. Jadi perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama adalah penghuni yang menetap di kawasan permukiman ini harus dapat hidup sehat dan bisa menjalankan kegiatan hari-hari secara layak. Nah, kemudian yang kedua, idealnya kalau kita lihat di sini, kepadatan bangunan dalam satu kawasan permukiman itu maksimum berdasarkan SNI itu 50 bangunan rumah ya per hektar, dan dilengkapi oleh utilitas umum yang memadai ya. Ini sebetulnya juga ada dalam aturan di RDTR kotanya masing-masing mengenai zona perumahan permukiman ataupun di SNI ya. Jadi kita bisa lihat standarnya juga. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam kawasan permukiman itu harus terdapat bangunan rumah dan persil tanah, termasuk juga untuk pengikat berupa fasilitas lingkungannya. Nah, yang keempat, kawasan permukiman itu harus bebas dari pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan ya, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam seperti adanya gas beracun, sumber air beracun dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat di rencana detail tata ruang atau RTBL ya, tata bangunan lingkungan, ada jarak yang cukup jauh ya antara zona perumahan permukiman dengan zona industri ya, industri sedang dan berat ya. Dalam hal ini adalah untuk menghindari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri itu sendiri ya, karena tidak jarang ya limbah yang tidak tertangani dengan baik ya, terkelola dengan baik, itu limbahnya bisa masuk ke dalam kawasan perumahan permukiman ya, dalam drainasenya kah ya, atau udara dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, menjamin tercapainya tingkat kualitas hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. Ya, tugas kita ya tentu dalam sarana permukiman adalah menyediakan suatu ruang mereka ya untuk fasilitas olahraganya dan juga fasilitas sosial untuk mereka bisa berkegiatan gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tabel klasifikasi pemanfaatan ruang kawasan permukiman. Nah, ini tentu saya dapatkan dari SNI nomor 3 tahun 2004. Ada kategori klasifikasi pemanfaatan ruang berdasarkan wujud fisik arsitekturalnya ya. Dan untuk lebih spesifik bisa cek pada peraturan zonasi lokasi masing-masing kelompoknya ya, berdasarkan subzona atau subkategori huniannya yang diizinkan itu dari ke semua kelompok subkategori ini apa saja gitu yang diizinkan. Tentu ini nanti akan mempengaruhi kita pada saat kita akan merancang hunian ya, karena dari masing-masing subkategori itu punya aturan intensitas massa bangunannya masing-masing, punya aturan kegiatan apa saja yang diizinkan dalam subkategori ini ya, itu lengkap biasanya di peraturan zonasi ataupun RTBL-nya ya. Jadi misalnya dalam masing-masing sub ini ya, kalau dilihat dari intensitas massa bangunannya mana misalnya untuk rumah tinggal itu aturan KDB dan KLB-nya itu berapa ya, KDB-nya berapa persen, KLB-nya berapa, ketinggian bangunannya berapa ya, KDH-nya juga berapa. Nah, biasanya masing-masing punya aturan sendiri. Ini untuk persiapan kita juga nanti pada saat akan merancang hunian ya, hunian untuk mereka. Nah, kemudian ini juga ada standar kebutuhan sarana perumahan atau permukiman kota ya, di lingkungan permukiman. Di sini kita lihat ya untuk berbagai macam fasilitas yang sebetulnya bukan hanya ruang terbuka saja ya, ada fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan yang
nantinya dihitung kebutuhannya berdasarkan rasio penduduk ya. Ini sudah lengkap dengan luasan minimumnya dengan satuan meter persegi. Jadi misalnya dalam satu kawasan permukiman, misalnya dalam minimalnya ada 1.000 penduduk, berapa sih kebutuhan untuk dapat membangun satu tempat bermain anak gitu ya. Nah, ini dibutuhkan rasionya 250 untuk bisa melayani 250 anak gitu ya. Itu harus ada satu tempat bermain gitu ya dengan luasan minimumnya 250 meter persegi. Nah, lalu untuk melayani 3.000 minimal 3.000 penduduk itu harus ada satu lapangan olahraga dengan luas minimum 150 meter persegi. Tapi tentunya sebetulnya luasan minimal ini dibutuhkan khusus untuk perumahan atau permukiman yang horizontal ya. Sebenarnya kalau untuk yang vertikal itu ada SNI-nya tersendiri ya dalam perencanaan rumah susun modular atau misalnya rumah susun sederhana sehat sebenarnya. Jadi kita kalau misalnya mau merancang pada akhirnya kalau harus merancang hunian vertikal nanti kita fokusnya ke SNI tersebut ya. Jadi ada memang terpisah SNI perencanaan rumah susun modular ya karena ada pertimbangan dari segi keselamatan ya, kenyamanan bangunan ya untuk para penghuninya dan luasannya juga tentu. Nah, kemudian tentu selain fasilitas RTH atau ruang terbuka atau untuk olahraga ada juga fasilitas lain yang perlu kita hitung kebutuhannya bagi penduduk tersebut ya. Untuk merencanakan bangunan-bangunannya tentu ya kalau misalnya dari segi arsitektur. Ada fasilitas pendidikan, ada juga kesehatan ya. Kita lihat di sini di masing-masing itu pendidikan itu membutuhkan taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLTP, SLTA berdasarkan masing-masing jumlah penduduk dan luas minimumnya. Nah, ini juga sama ya untuk sarana ya. Ada fasilitas ibadah atau sarana ibadah, peribadatan, ada fasilitas sosial ya dan juga ada hiburan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya sarana-sarana apa saja tadi yang perlu kita buat ya dalam satu kawasan perumahan atau permukiman. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui ketentuan pembangunan untuk guna lahan perumahan ataupun permukiman baik yang di perkotaan atau pedesaan. Nah, ini juga kita lihat ya ada ketentuan guna lahan perumahan yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kepadatannya ya. Jadi kita lihat ada perumahan kepadatan tinggi, ada kepadatan sedang, kepadatan rendah, dan permukiman pedesaan atau perkampungan. Nah, ini juga ketentuannya bisa dilihat pada peraturan zonasi lokasinya ya untuk batas KDB, KLB, GSB, dan KDH-nya. Ya, ini kan standar dari SNI ya, sudah ada nih pembagiannya masing-masing bisa mengacu dari sini ya, ataupun lebih baik juga kita bisa mengacu pada peraturan zonasi yang sudah ada di aturan RDTR atau RTBL-nya masing-masing di lokasi survei yang kita tentukan ya kotanya. Ini juga ada beberapa kriteria ya berdasarkan penerapan dari Locally Based Demand sumber dari Direktorat Jenderal Perumahan Permukiman dalam penataan permukiman di perkotaan itu kita harus memperhatikan 5 aspek ya. Ada aspek lokasi, lalu kependudukan, bangunan, sarana prasarana dasar, dan sosial ekonomi. Ya, jadi sarana dan prasarana dasar itu cukup penting ya dalam penataan permukiman. Nah, untuk lokasi juga sama ya. Di lokasi ini untuk persiapan kita merancang huniannya gitu ya, apakah lokasi tersebut dipastikan ya memiliki status legal atau tidak ya untuk perencanaan perumahan atau permukiman. Nah, kemudian harus diketahui juga ya status penguasaan
bangunannya itu apa ya, apakah mereka itu permanen atau semi permanen ya. Nah, kemudian apakah lahan yang ada itu ternyata lahan limitasi atau tidak ya, atau rentan bencana ya, misalnya ada rentan terjadinya banjir. Nah, itu perlu kita ketahui bagaimana frekuensi bencana banjirnya ya. Perlu diketahui juga dalam setahun itu bisa berapa kali mengalami banjir ya, ketinggiannya berapa sentimeter, atau misalnya limitasinya terkena longsor. Nah, itu juga harus kita identifikasi, jangan sampai nanti lokasi rancangan hunian kita itu berada pada lokasi yang tidak seharusnya ya untuk hunian. Nah, kemudian dari segi lokasi juga, apakah lokasi yang kita akan bangun ini rentan mengalami kebakaran gitu ya, frekuensi terjadinya suatu bencana kebakarannya itu berapa kali gitu. Harus kita perhatikan, apalagi di lokasi kawasan penduduk yang sangat padat ya. Kemudian ada, selain lokasi juga ada dari aspek kependudukan. Nah, ini juga kalau bisa datanya juga harus kita kumpulkan ya, dari tingkat kepadatan penduduknya, lalu rata-rata anggota penghuninya ya, rata-rata anggota rumah tangga dalam satu rumah itu berapa, jumlah kakak per rumah, lalu tingkat pertumbuhan penduduk ya, angka mengenai penduduk berdasarkan mata pencahariannya, lalu juga kalau misalnya rentan terhadap masalah kesehatan ya, mungkin di profil kecamatan ya atau kelurahan kita mendapatkan misalnya angka kesakitan mereka tinggi juga untuk yang angka kesakitan malaria, angka kesakitan diare misalnya, demam berdarah. Nah, itu kan sebenarnya ada sebab akibat ya. Nah, salah satunya apakah barangkali dari pola perilaku atau misalnya dari lingkungannya sendiri ya, yang dari segi kriteria kesehatannya kurang memadai gitu. Nah, jadi kembali lagi ini cukup penting ya untuk kependudukan juga ya, karena kependudukan ini kan mempengaruhi aspek yang lain sebetulnya ya. Untuk kapasitas daya tampung lahan permukiman itu kan tentu berpengaruh. Untuk data kesehatan lingkungan juga berpengaruh ya, semakin banyak dan bervariasi penyakit yang ada di kawasan tersebut bisa diakibatkan dari pola perilaku masyarakatnya yang kurang sehat ya, termasuk dalam menjaga prasarana lingkungannya ya, entah sampah ya, drainase, sanitasi ya, termasuk bangunan. Kalau bangunannya banyak yang rapat-rapat ya, padat ya, maka berpengaruh pada segi pencahayaan ya, atau misalnya dari segi penghawaan. Seperti di Bandung ya, di Taman Sari itu bawahnya kan banyak rumah-rumah padat ya. Dan ternyata karena cuaca Bandung yang juga dingin ya, hawanya lembab ya, pada akhirnya banyak juga penduduk yang terkena masalah ISPA atau misalnya paru-paru. Nah, kemudian selain lokasi dan kependudukan ya, tentu ada juga aspek bangunan ya, yang penting ya, perlu kita perhatikan dalam penataan permukiman ya. Bagaimana kita bisa mengikuti aturan yang ada ya, atau minimalnya ya terkait dengan perumahan sederhana sehat ya, untuk meningkatkan kualitas bangunan dari segi bahan bangunannya, lalu juga struktur bangunan yang digunakan. Nah, ini juga pasti berbeda aturannya antara kualitas bangunan ini ya, dari segi struktur ya, bahan bangunan antara yang horizontal dengan yang vertikal. Lalu juga penataan bangunan dari segi kepadatan bangunan, lalu dari segi kelayakan bangunan harus diperhatikan ya. Dan juga penggunaan luas lantai bangunan ya, itu diperhatikan. Nah, kemudian ini ya, sarana dan prasarana dasar. Ya, bagaimana sih ketersediaan sarana yang ada, ketersediaan prasarana yang ada untuk penduduk agar bisa menjangkau mereka secara merata gitu ya. Dari segi pelayanan air bersih, dari segi kondisi sanitasi lingkungannya, kondisi persampahan, lalu juga drainasenya, salurannya itu juga harus terlayani
cukup baik ya, terintegrasi dari drainase lokal ke sekunder sampai ke primer ya, dari saluran yang ada di permukiman-permukiman, lalu dari saluran tersebut nyambung ke sekunder ya, yang biasanya ada di pinggir jalan, lalu nyambung ke drainase primernya ya, muara akhirnya ada di drainase primer biasanya, dan sungai pada akhirnya kan dibuang juga ke laut ya. Nah, kemudian juga selain drainase juga kondisi jalan diperhatikan, dan juga untuk besar ruang mereka untuk ruang komunal ya, untuk ruang terbuka mereka juga harus diperhatikan. Nah, kemudian aspek yang kelima adalah sosial ekonomi. Nah, ini tentu juga dalam penzoningan harus kita perhatikan ya, kita buat juga untuk kegiatan sosial ekonomi mereka, karena kan ini kawasan permukiman ya. Bagaimana sih kita menciptakan lingkungan yang humanis, yang erat rasa kepeduliannya, tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, tetap mempertahankan ciri khas yang ada pada kawasan hunian gitu ya, termasuk menjaga lingkungan huniannya. Nah, itu harus dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang ada ya, yang memadai, sehingga ya akhirnya tetap terpelihara, tetap terkelola dengan baik lingkungan huniannya secara bersama-sama gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk ekonomi, kegiatan ekonomi ya, pada saat kita mengatur dari segi penzoningannya, lalu merancang bangunannya, tentu akan mendukung mereka dalam kegiatan ekonomi mereka ya, berkembang kegiatan ekonomi mereka ya, yang dimana ternyata zona ekonomi yang ada di permukiman tersebut menjadi basis utama atau komponen utama mereka dalam mendapatkan mata pencahariannya gitu ya. Maka ya harus dikembangkan potensi yang ada di lokasi tersebut ya. Ternyata mereka juga bekerja tidak jauh dari lokasi huniannya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya. Apalagi untuk permukiman yang padat biasanya ya, yang misalnya dekat dengan pasar dan lain sebagainya ya. Tentu kita harus mempertimbangkan ya, pada saat kita merancang hunian itu bagaimana sih kesesuaian antara tingkat kemiskinannya, tingkat pendapatan yang ada selama ini, tingkat pendidikan ya, lalu juga tingkat kerawanan dan keamanan yang ada di lokasi gitu ya, karena agar target kita itu ya sesuai gitu ya. Kalau misalnya kita akan merancang hunian khusus untuk misalnya menengah ke atas, menengah ataupun menengah ke bawah, itu ya faktor-faktor ini yang harus kita ketahui sebelumnya ya, dari pendapatan, kemampuan ekonomi mereka, pendidikan ya. Nah, kemudian ini adalah aspek-aspek penting dalam prasarana perumahan atau permukiman yang perlu kita lengkapi ya dalam lingkungan hunian. Nah, ini ada aspek prasarana permukimannya tadi ya, ada jaringan jalan, ada air bersih, air limbah, sanitasi, lalu pelayanan umum untuk listrik ya, ada juga telekomunikasi dan transportasi. Nah, kalau tadi prasarana ya, prasarana dasar dalam suatu perumahan ataupun permukiman. Nah, ini ada aspek-aspek sarana dasar yang harus kita sediakan juga ya apabila kita akan merencanakan atau merancang permukiman ya. Paling tidak di sini ada fasilitas-fasilitas penunjang ya, yang fungsinya mereka itu bisa menyelenggarakan atau mengembangkan aktivitas atau kehidupan ekonomi mereka, sosial dan juga budaya. Jadi di sini ada sarana pemerintahan, ada pendidikan, kesehatan, peribadatan, lalu ada perdagangan dan jasa perniagaan, ada sarana kebudayaan dan rekreasi, dan juga sarana ruang terbuka hijau dan lapangan olahraga. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan prasarana yang harus disediakan dalam suatu lingkungan permukiman itu apa saja sih. Jadi prasarana itu adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan permukiman ya, yang memungkinkan permukiman tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya ya. Dan di sini ada
7 prasarana dasar yang harus ada dalam permukiman. Ada prasarana jalan, persampahan, ada drainase, ada jaringan listrik, air bersih, limbah, dan transportasi. Transportasi ini pada lingkungan perumahan itu ada terminal, ya, barangkali ada pangkalan, halte, ataupun tempat parkir. Untuk pertama kita akan membahas prasarana jalan dalam perumahan dan permukiman. Nah, jadi kita tidak usah bingung ya pada saat kita nanti akan merancang permukiman dan akan merencanakan jalan, kita bisa langsung mengacu pada SNI nomor 3 ya. Nah, ini saya dapatkan dari SNI nomor 3. Nanti di lapangan bisa dicek ya dan juga bisa dibandingkan dengan standar SNI ini ya. Untuk jalan itu kan pasti ada ketentuan dari dimensi atau lebar jalannya itu yang ada di lapangan itu mengikuti atau tidak sih ya dengan standar yang ada ya. Kita kan harus cek, kita harus observasi untuk jalan lokalnya, untuk jalan sekunder yang bisa dilalui kendaraan gitu ya, jalan raya dalam arti ini ya. Kemudian kita cek juga untuk yang sekunder tadi bisa dilalui kendaraan atau tidak ya, ada trotoar atau tidak, berapa meter, kemudian dari segi damajanya, damija dan dawasja itu bagaimana ya, jarak GSB-nya juga bagaimana ya. Tadi kan damaja itu kan daerah manfaat jalan, kalau damija itu daerah milik jalan, kalau dawasja itu daerah ruang pengawasan jalan ya, biasanya yang diawasi oleh penyelenggara jalan. Nah, jadi nanti bisa di survei ya lokasinya mengenai jalan berdasarkan klasifikasinya masing-masing ya, untuk jalan lokal sekunder, untuk jalan lingkungan itu dari segi lebar jalannya, dari segi kelengkapan kiri kanan, dan juga ada hambatan jalan atau tidak, itu juga diobservasi. Kemudian ini gambaran klasifikasi jalan ya, jadi dapat kita lihat bagian-bagian dari jalan yang mengacu dari pedoman teknis prasarana jalan perumahan di SNI juga ya. Untuk yang damija tadi, daerah milik jalan, kalau kita lihat ini adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. Kita bisa lihat di sini yang bisa berupa perempatan jalannya atau pertigaan, trotoar juga masuk ke damija, drainase juga masuk ke damija. Ada juga damaja ya, daerah manfaat jalan atau kita sebut ruang manfaat ya, ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan seperti badan jalan itu masuk ke damaja ya, saluran tepi jalan serta ambang pengamanan jalan ya, bisa pakai bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki itu untuk mengamankan bangunan jalan. Ada juga dawasja ya, ruang pengawasan jalan. Tujuannya itu agar tidak mengganggu pandangan pengemudi ya. Daerah pengawasan jalan itu kan tentu dibatasi oleh lebar yang diukur dari penampang jalan ya, atau as jalan. Biasanya untuk jalan arteri primer itu tidak kurang dari 20 meter, untuk yang kolektor primer, nah ini kan berdasarkan kelas jalan ya, itu tidak kurang dari 15 meter, untuk yang kolektor sekunder itu tidak lebih dari 7 meter, untuk yang lokal itu biasanya tidak lebih dari 10-40 meter ya. Sedangkan kalau untuk jembatan itu tidak kurang dari 100 meter ke arah hulu atau hilirnya. Nah, jadi bisa dicek ya untuk bagian-bagian jalan apakah sesuai dengan pedoman teknis prasarana jalan perumahan atau permukimannya tidak gitu. Jadi kita perhatikan potongan jalan menurut klasifikasinya, baik untuk lingkungan ya, lokal sekunder 1, 2 ataupun 3. Ini juga ada lokal sekunder 3, ada lingkungan 1 ya. Dari prasarana jalan kita beralih ke prasarana persampahan ya. Nah, ini saya masukkan kebijakannya dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ya, ada juga SNI, nanti bisa dicari ya di internet gitu ya, di rumah masing-masing. Ini juga ya terkait perminta supply dan demand dalam pengolahan sampah ya, prasarana persampahan. Untuk penyediaan ya nanti bisa dicek apakah di kawasan yang kita survei itu menyediakan prasarana publiknya untuk sampah seperti tong sampah, lalu ada TPS, tempat pengumpulan sementara, lalu ada pengolahan sampah atau tidak gitu ya dari pemerintah setempat di lokasi studi. Lalu dari segi permintaan, nah ini kan sebenarnya dari hasil analisa kita ya, dari demand-nya itu sendiri kan timbulan sampah yang dihasilkan penghuni ya per masing-masing jiwa ya, per hari, per jiwa, per liternya itu berapa ya, itu dikalikan, lalu juga kita bandingkan dengan penyediaannya itu memenuhi atau tidak. Jadi timbulan sampah ini sebenarnya kita bisa hitung berdasarkan komponen sumber sampahnya ya, untuk yang rumah permanen, semi permanen, yaitu menghasilkan berapa liter ya per hari gitu dan per orang. Nah, dalam timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah, atau misalnya berdasarkan klasifikasi kota ya, ini kalau misalnya lingkupnya lebih besar gitu ya, bukan hanya kita memperhitungkan timbulan sampah dari permukiman saja, termasuk perkantoran ya, atau rekreasi, atau perdagangan jasa. Nah ini kaitannya berapa volume sampah yang dihasilkan per masing-masing skala kotanya atau klasifikasi kota. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan juga tadi ya Departemen Pekerjaan Umum. Nah, jadi bisa kita identifikasi dari segi temuan masalah yang menyangkut prasarana sampah di lokasi survei kita ya. Tentu untuk prasarana sampah berapa timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk tersebut ya. Kalau berdasarkan SNI tentang terkait sampah, SNI 3242 nanti bisa dicek ya. Kalau kota besar dan metropolitan itu memiliki timbulan sampah yang mencapai 2,75 sampai 3,25 liter per orang per hari ya. Jadi kan bisa dikalikan dengan jumlah penduduk sekitar tuh ada berapa jiwa, maka berapa daya tampung TPS yang sesuai standarnya gitu ya, dan apakah TPS tersebut jauh dari jangkauan ya, itu jaraknya berapa meter gitu ya dari kawasan permukimannya ya. Lalu diidentifikasi ada TPS tidak. Nah TPS ini juga sebenarnya kan ada perbedaan juga ya berdasarkan jenisnya, ada TPS saja ya secara konvensional atau ada TPS 3R. Nah, kalau misalnya yang disebut TPS 3R itu yang dilengkapi dengan segi pengelolaan ya, ada kegiatan pemilahan sampah, ada kegiatan pengomposan ya, sampah organik, ada bahkan bisa menghasilkan gas bio ya dari kegiatan tersebut, atau misalnya ada gudang gitu ya, ada zona penyangga dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut TPST ya, atau tempat pembuangan sementara terpadu ya. Jadi ada kegiatan pengumpulan, pemilahan, ada penggunaan ulang, ada pendauran ulang, pengolahan, dan ada proses akhirnya gitu ya sebelum sampai ke TPA, pembuatan tempat pembuangan akhir ya. Jadi paling tidak pada saat masuk ke proses terakhir itu, pembuangan akhir itu, semakin sedikit volume sampah yang dikumpulkan gitu ya, karena tadi ada proses 3R tadi ya, reduce, reuse, recycle ya, atau ada kegiatan TPS secara terpadu tadi. Nah, menarik ya, jadi nanti bisa diobservasi di lokasi surveinya, misalnya ternyata ada kegiatan 3R tadi ya, reduce, reuse, recycle, atau bahkan ada TPS 3R tadi ya,
TPS yang ada kegiatan reduce, reuse, recycle. Biasanya itu jaraknya itu dengan lingkungan hunian itu 200 meter. Ya, penempatan lokasinya itu biasanya sedekat mungkin dengan jangkauan pelayanan radiusnya itu ya, dengan permukiman ya. Biasanya tidak lebih dari 1 kilometer ya. Karena ya di TPS ini juga dilengkapi dengan ruang-ruang pemilahan, lalu ada pengomposan sampah organik, lalu ada unit penghasil gasnya juga barangkali ya, ada yang dihasilkan, dan juga itu dikelola bisa dari petugas ataupun misalnya ada masyarakat yang bisa berpartisipasi gitu ya dalam kegiatan tersebut juga banyak ya, atau menjadi kegiatan ekonominya juga bisa ya dalam reduce, reuse, recycle-nya. Ya, jadi sampah yang dihasilkan itu dimanfaatkan kembali gitu ya untuk masyarakat. Nah, lalu selain TPS 3R tadi barangkali ada TPST ya, terpadu. Nah, itu kalau ini jaraknya lebih luas lagi ya. Kalau tadi TPS yang 3R itu biasanya radiusnya 200 meter, kalau yang TPST itu lebih besar ya, sudah pasti luasannya itu lebih dari 20.000 meter persegi ya. Dan jarak dari TPST ke permukimannya itu yang paling dekat sedikitnya itu 500 meter gitu ya. Karena ya tadi ya membutuhkan ruang yang lebih besar, kemudian juga ada fasilitas terpadunya sendiri ya, ada ruang pemilahan, ada instalasi pengolahan sampah, ada ruang pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residunya ya, ada zona-zona penyangga juga. Nah, kemudian dalam prasarana persampahan yang paling akhir itu baru TPA ya, tempat pemrosesan akhir ya, tempat untuk memproses atau mengembalikan sampah ke media lingkungannya secara aman bagi manusia dan lingkungannya. Tentu nanti diobservasi ya, kalau ada barangkali TPS-nya itu di plotting ya, spotnya di mana, lalu juga diperhatikan ya apakah konvensional saja, biasa saja, atau ada kegiatan tersebut. Kemudian kita masuk ke pengolahan sampahnya. Kalau paradigma dulu kan proses pengolahan sampah lingkungan itu kan tanpa proses pemilahan ya. Jadi sampahnya itu masih tercampur dari sumber sampahnya ya. Lalu dibuang langsung ke wadah sampah, dikumpulkan di tempat sampah, lalu diambil oleh petugas sampah, kemudian dibuang ke lokasi TPA tanpa ada pemilahan atau pemilihan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ya ilustrasinya seperti ini, sistemnya masih konvensional ya, mengikuti kebiasaan umum ya, atau yang lazim digunakan. Dan sampai sekarang pun sebetulnya lingkungan perumahan permukiman masih banyak ya yang memberlakukan sistem konvensional ini ya. Jadi kurang peka terhadap pengolahan lingkungan ya. Dilakukan oleh proses pewadahan, kemudian dilanjutkan ke pengumpulan, kemudian pemindahan dan pengangkutan langsung ke TPA. Nah, sebetulnya dalam sistem konvensional ini bisa dikembangkan ya dengan paradigma yang baru ya, dengan adanya proses-proses tertentu sebelum dilakukan pengangkutan ke TPA gitu ya, sebelum dilakukan ke tempat pemrosesan akhirnya ya. Jadi dalam paradigma baru ini kita bisa awali dari sumber sampahnya ya, atau contohnya misalnya sampah-sampah rumah tangga ya di rumah-rumah. Nah, ini kita bisa lakukan proses dalam pengolahannya. Nah, jadi pertama kita bisa buat suatu pewadahan untuk memilah dan mengolah sampah rumah tangganya ya. Kalau untuk sampah organik ya bisa kita buatkan suatu kompos ya. Sampah anorganik bisa kita buat daur ulang atau bisa kita pakai kembali ya. Dan kebiasaan ini sebenarnya bisa dilakukan pada skala perumahan atau permukiman ya, dengan pengumpulan, pemindahan, dan adanya suatu pengolahan dalam skala kawasan ya, untuk usaha daur ulang bahkan ya, untuk produksi misalnya barangkali kalau organik bisa dibuatkan produksi kompos ya, atau seringnya kita mendengar
UDPK ya, usaha daur ulang produksi kompos. Nah, jadi itu bisa dikelola langsung oleh masyarakat yang memiliki masalah sampah ya terutama ya. Dan yang lingkungan kampungnya gersang ya, minim lahan hijau, bisa saja hasil sampah tersebut kita buatkan nanti pada akhirnya pupuk untuk kegiatan misalnya kampung tematik mereka, misalnya ya kegiatan tematik mereka misalnya akan membuat kampung hijau karena masalahnya sendiri misalnya gersang ya. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kita mau membuat kampung tematik hijau itu kan harus membutuhkan prasarana air yang cukup ya, ketersediaan air yang cukup juga ya, apalagi dengan kondisi kemarin tuh kan ada pandemi ya. Nah, pandemi ini sangat cocok ya bagi mereka yang ingin membatasi pergerakan ke sejumlah tempat yang ramai ya, salah satunya ibu-ibu yang misalnya pergi ke pasar ya berbelanja ya untuk bahan makanan mereka sehari-hari, paling tidak sayuran, buah-buahan, mereka bisa menanam sayur dan buahnya sendiri di permukimannya ya, di taman-taman yang ada di permukiman tersebut. Ya, jadi ada nilai-nilai ekonomi dan juga kesejahteraannya juga di sana ada. Bisa kita kembangkan ya. Jadi kita mesti telah lagi nih mana sampah-sampah organik tadi ya, dari misalnya dari daun-daun tanaman yang ada, dari kulit telur barangkali ya, sisa makanan, sisa sayuran dan lain sebagainya. Anorganik plastik ya, botol, sisa sabun cuci, limbah minyak, kain ya, logam, botol plastik dan lain-lain. Jadi ada kegiatan pengolahan sampah organik dan anorganik untuk mengurangi jumlah sampah ya, jadi memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri gitu ya. Jadi dari bahan daur ulang, produk lain dan sebagainya ya. Jadi pengolahan sampah itu sebenarnya bisa dilakukan di rumahnya masing-masing ya untuk penduduk tersebut. Biasanya dari pengolahan sampah ini sendiri di permukiman ada yang berupa transformasi fisik dan juga transformasi biologi ya. Ini semua adalah proses dari 3R, reduce, reuse, recycle. Untuk yang fisik atau transformasi fisik ini kita lakukan pemisahan komponen sampah menjadi beberapa unsur-unsur komponen yang lebih kecil, misalnya ada proses pencacahan sehingga bersifat lebih homogen ya untuk keperluan daur ulang. Jadi bagaimana mengurangi sampah dengan pemadatan untuk menekan kebutuhan ruangnya sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan dan pembuangannya nanti ya. Jadi kita bisa reduksi ukurannya ya, kita lakukan proses pencacahan ya, gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi volume sampah dan juga mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangannya ya. Dihasilkan dari sampah-sampah plastik biasanya ya tadi ya, sabun cuci, botol plastik ya. Nah, dengan kegiatan ini ya maka kita sebagai arsitek berpikir bagaimana untuk lahan dan ruangnya ya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan ya. Kita menyediakan satu ruang yang sesuai untuk kebutuhan mereka, termasuk untuk prasarana ini, kegiatan ini. Kalau misalnya permasalahannya tadi kembali lagi ya, misalnya sampah yang menggunung dan lain sebagainya. Lalu ada transformasi biologi ya, jadi ada perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme ya untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil ya, biasanya untuk kompos ya. Jadi ada composting secara aerobik, ada juga penguraian secara anaerobik ya. Jadi kalau yang aerobik itu contohnya ada berupa kompos, kalau anaerobik itu biasanya produk berupa gas metana ya dan gas-gas lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi proses yang bisa diterapkan pada skala permukiman ya. Ada proses pencacahan sampah plastik, ada pengolahan sampah kardus ya. Jadi misalnya kita bisa buat kardus susu, wadah jus, kompos juga bisa ya dari kardus bekas makanan dan lain-lain.
Jadi setidaknya pada saat kita observasi dan kita mengetahui sebenarnya sampah apa yang paling mendominasi, paling tidak kita membuat satu ide ya, dan juga alternatif apa yang bisa mereka lakukan nanti di sana gitu ya, di lokasi survei untuk para penghuni ya. Nah, ini tadi ya untuk contoh biologi yang aerob itu ada skala composting, ada skala individu yaitu mengolah atau pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung dari sumbernya. Biasanya sampah rumah tangga atau misalnya di kantor-kantor. Nah, jadi ada proses pemilahan sampah atau composting skala individu. Kemudian ada pengomposan kawasan ya. Ini berdasarkan skala kawasan. Pengolahannya ini dilakukan untuk melayani suatu lingkungan atau kawasan ya, ini yang akan kita lakukan ya di kawasan perumahan, permukiman gitu ya, bisa juga di perkantoran atau pasar. Nah, ini biasanya tadi dilakukan di TPST ya, tempat pengolahan sampah terpadu tadi ya. Jadi ada proses yang dilakukan dari proses pemilahan, lalu ada pencacahan sampah organik, ada proses pengomposan, ada penyaringan kompos, ada pengepakan kompos, dan juga biasanya ada pencacahan plastik untuk didaur ulang. Nah, ini skalanya yang lebih besar lagi, ini yang skala kota ya. Jadi ada pengomposan kota juga. Ya, ini kalau pengolahannya itu dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota, dikelola oleh khusus oleh pengelola kebersihan kota ya. Biasanya dilakukan di instalasi pengolahan sampah terpadu ya, atau IPST ya. Umumnya biasanya menggunakan bantuan peralatan mekanis khusus. Nah, kemudian ini adalah suatu alur operasional proses pengomposan secara aerob ya dalam sampah kota. Jadi ada proses pengumpulan dan pemilahan, yang anorganik bisa menghasilkan produk daur ulang ya, sampah lainnya juga yang jenis organik bisa dilakukan pemilahan. Nah, sisanya bisa dilakukan penimbunan kalau memang tidak bisa dikomposkan ya. Kemudian sampah organik tersebut dari proses pemilahan dilakukan perajangan ya untuk mempermudah proses pengeringan. Nah, dari proses pengeringan tersebut ada proses pengepakan, lalu ada penggilingan, kemudian ada proses pengomposan secara aerobik ya, atau menggunakan oksigen ya, kemudian ada proses fase pematangan. Setelah pengomposan itu biasanya kurang lebih 30 hari ini ya dalam proses tersebut. Nah, kemudian ini ada diagram pengolahan persampahan ya, untuk pengolahan di kawasan permukiman juga, dari timbulan sampah yang dilakukan suatu pemilahan. Dan kalau kita lihat ini ya, dari timbulan sampah yang dihasilkan ada pemilahan terlebih dahulu sebelum kita lakukan pencacahan dan composting. Kita bedakan ya antara sampah anorganik dan organik. Bahkan yang anorganik saja ini dipisahkan ya, mana yang masuk ke kelompok plastik dan botol plastik, dan juga mana untuk yang kertas dan kardus bekas, karena berbeda ya dalam proses pemilahannya. Kemudian kalau sampah organik itu kita lakukan pencacahan, lalu ada composting, pengayakan, ada packing, dan bisa dijual, atau misalnya kita bisa manfaatkan untuk ruang-ruang terbuka ya, untuk taman-taman gitu ya, atau ya tadi terkait dengan ruang terbuka yang gersang gitu, bisa kita manfaatkan kembali. Jadi sebetulnya dalam kegiatan pemilahan ya dan pengolahan sampah ini masuk ke dalam prinsip 3R ya, sistem 3R dalam pengolahan sampah: reduce, recycle, dan reuse ya. Dan ada penanganannya ya, ada pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir ya, yang dimana di sini sebenarnya dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini sudah ditetapkan ya, yang diharapkan mampu untuk meningkatkan
dari segi kesehatan lingkungan ya. Salah satunya adalah dengan pengolahan sampah. Nah, jadi dengan konsep 3R ini maka kita perlu memahami pengolahan sampah dengan konsep 3R ini dalam kawasan permukiman ya. Reuse kita menggunakan kembali ya. Kalau reduce kita mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah. Recycle kita bisa mengolah kembali sampahnya ya. Kita bisa daur ulang menjadi bahan yang bisa kita manfaatkan kembali. Jadi konsep ini bisa diawali dengan pola perilaku penghuni ya untuk kegiatan sehari-hari mereka. Bagaimana caranya untuk seminimal mungkin mereka menghasilkan timbulan sampah ya. Ya, contohnya seperti hal-hal di atas ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Ini kan berarti kan pola perilaku penduduk di sana ya yang mempengaruhi aktivitasnya. Apakah ini berhubungan dengan tugas kita? Tentu saja ya, kalau misalnya kita fokusnya atau masalah dari lokasinya itu adalah mengenai sampah, kan dari pola perilaku, pola aktivitas yang ada, maka kan kita bisa merumuskan dan juga bisa menetapkan kebutuhan ruangnya apa saja, luasannya berapa gitu ya, berdasarkan ketentuan yang ada. Nah, misalnya untuk reduce ya, bagaimana kita sebagai individu itu bisa mengurangi dan juga bisa menghemat pemakaian produk yang rutin kita gunakan ya. Misalnya kita bisa mengubah pola perilaku ya, hemat saat berbelanja. Di sini memperhitungkan setiap rencana belanja, lalu ada contoh-contoh lain ya. Nah, lalu ada reuse ya. Reuse itu menggunakan kembali untuk fungsi yang sama dengan fungsi yang lain. Ya, contohnya bisa kita lihat juga di sini yang bisa dipraktekkan oleh penghuni gitu ya, di lokasi hunian kita yang akan kita rancang. Nah, ini salah satu studi kasusnya, contohnya ini ada di Karanganyar ya. Jadi ada suatu proses pengolahan sampah diawali dengan menyediakan 2 jenis tong sampah berdasarkan kelompoknya ya, dari segi organik dan misalnya non organik misalnya bisa kita lakukan, bisa kita sediakan. Lalu ada petugas pengangkut sampah ya menuju ke TPST 3R yang dilakukan secara rutin 2 hari sekali. Lalu ada petugas yang memilah sampah organik dan anorganik, lalu juga ada pencacahan sampah organik, ada hasil cacahannya itu difermentasi, lalu dari hasil fermentasi itu maka menjadi pupuk ya, dengan proses sekitar 1 minggu, ada pengayakan dan juga pada akhirnya menghasilkan suatu produk ya. Jadi produk ini bisa kita jual ya, atau ya tadi digunakan di kawasan pemukiman. Nah, kemudian ini juga ada ilustrasi proses kegiatan pengolahan sampah yang seharusnya dilakukan setiap hari atau seminggu berapa kali gitu ya, disediakan dari pemerintah setempat juga, ada petugas sampah juga. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan mengenai syarat penentuan lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Nanti bisa dicari ya standarnya dari mana. Kalau yang saya dapatkan tuh ada dari teori dari Davin and Cornwell untuk syarat penentuan lokasi TPS di permukiman itu. Secara spesifiknya itu minimal 30 meter dari sungai, lalu berjarak 50 meter dari permukiman ya, lalu minimal 160 meter dari sumur ya untuk air bersihnya, lalu juga berjarak 1.500 meter dari airport ya. Nah, itu syaratnya, dan standarnya ini juga bisa dicari standar-standar untuk TPS tadi ya, tempat pembuangan sampah sementara tadi. Selain dari teori yang kita dapatkan, bisa juga mengacu dalam SNI nomor 3, ini juga ada ya mengenai pengolahan sampah, lalu juga sarana pelengkapnya dalam prasarana persampahan, dimensinya berapa ya, lalu jaraknya juga ini ada. Nah, ini adalah contoh bentuk tempat pembuangan sampah sementara yang ini sebenarnya ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
suatu wadah atau tempat pemilihan sampah untuk memudahkan proses dari konsep 3R ya, proses pengolahan sampah secara 3R tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18. Oke, dari prasarana persampahan kita lanjutkan ke prasarana air bersih. Ini juga sama ya, kita bisa mengacu pada SNI nomor 3. Nah, jadi dalam penyediaan air bersih itu harus ada dalam penyediaan kebutuhan air bersih untuk para penduduk yang menghuni di lokasi kawasan perumahan atau permukiman, yang bisa kita hitung juga kebutuhannya ya berdasarkan per jiwa ya per hari ya, berapa liter per orang per hari. Kalau misalnya berdasarkan standar perencanaan tuh biasanya 60 liter per orang per hari ya dalam penyediaan kebutuhan air bersih. Selain kebutuhan dalam jumlah kuantitasnya juga kita harus menyediakan jaringan air bersih ya, penyediaan keran umum, bahkan untuk yang fasilitas untuk hidran kebakaran ya, itu harus disediakan juga. Nah, kalau untuk hidran itu ada di SNI nomor 3 tahun nomor 1745 ya, nanti bisa dicari tentang tata cara pemasangan sistem hidran untuk pencegahan bahaya kebakaran ya, karena ini juga cukup penting terutama untuk lokasi yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi ya, kepadatan penduduk dan bangunan yang cukup tinggi. Nah, kemudian ini juga ada standar lain ya dari National Urban Development Sector. Ini standar kebutuhan air bersih berdasarkan kategori kota ya, berdasarkan kategori skala kota metropolitan, kota besar, sedang, kota kecil, dan IKK. Jadi silahkan nanti bisa mengacu pada kebijakan yang mana yang mau kita gunakan. Nah, dari air bersih kita lanjut ke prasarana air limbah ya. Sama juga ini dari SNI nomor 3 atau kita bisa pelajari juga di Peraturan Menteri PU nomor 16 tahun 2008 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengolahan air limbah permukiman ya. Tentu air limbah dalam permukiman itu adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga ya, termasuk tinja manusia itu dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya juga biasanya dihasilkan dari permukiman ya. Untuk pengolahan air limbah itu bisa kita mulai dari sumber timbulan air limbah sampai ke pengolahan airnya. Terdapat 2 sistem pengolahan air limbah yang biasanya ada di dalam satu kawasan perumahan ataupun permukiman. Ada sistem pengolahan air limbah terpusat, kita sebut offsite, atau sistem pengolahan air limbah setempat atau onsite ya, untuk mengolah limbah domestik ya, biasanya yang berasal dari aktivitas manusia dalam satu kawasan perumahan atau bisa jadi perkantoran ya, dan lain-lain. Jadi nanti bisa diobservasi di lapangan ya, di kawasan permukiman tersebut menggunakan sistem limbah apa ya, terpusat atau setempat ya. Untuk infrastrukturnya terkait air limbah domestik biasanya itu ada IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Itu bisa terpusat atau dalam satu kawasan. Ada juga infrastruktur komunal ya, seperti MCK komunal atau IPAL komunal. Ada juga instalasi pengolahan lumpur tinja atau kita sebut IPLT. Dan perlu kita ketahui aspek perencanaan prasarana dalam pengolahan limbah itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ya. Yang pertama dilihat dari kondisi iklim ya. Tentu kita pertimbangkan dari variasi temperatur kawasannya, lalu juga berdasarkan curah hujan, banyak itu pada saat musim penghujan atau misalnya musim kemarau, lalu mana tempat pengolahan limbah yang bisa menghindari dari cuaca ekstrim gitu ya, atau tempat yang memiliki sirkulasi udara yang cukup baik.
Kemudian dilihat dari kondisi daerahnya tentu ya, terkait topografi atau kemiringan lahan yang berhubungan dengan bagaimana pola aliran air limbahnya nanti ya, apabila kalau mau menggunakan misalnya sistem terpusat atau sistem offsite. Kemudian kalau dari kondisi daerah juga kita pertimbangkan dari geologi termasuk kestabilan tanahnya, kemudian dari hidrologinya juga ya, termasuk fluktuasi tinggi muka air tanahnya bagaimana, kemudian juga daerah tersebut mudah atau tidak dalam tergenang air atau banjir ya. Ini kan adalah lokasi yang perlu kita hindari tentunya. Nah, kemudian dari kependudukan juga ya, tentu timbulan limbah ini juga kita bisa hitung dari jumlah penduduk ataupun proyeksi ke depan ya, proyeksi jumlah penduduk ke depan untuk tahun saat ini ataupun misalnya untuk 5 tahun ke depan atau misalnya 10 tahun ke depan, karena kan kita perencanaan juga. Kepadatan dan pola pertumbuhan penduduk juga harus kita perhatikan, lalu juga tipe rumah ya, penghunian atau pola kepemilikan juga biasanya diperhatikan. Karena pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi ya, khususnya di kota-kota besar, di wilayah perkotaan, itu kan pasti memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan ya, khususnya dalam pengolahan air limbah, karena kenaikan jumlah penduduk itu pasti akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum mereka dan juga air bersih mereka. Itu kan pasti berdampak pada peningkatan jumlah air limbahnya ya. Salah satu konsekuensi dari peningkatan jumlah air limbah itu adalah semakin besar volume air limbah domestiknya. Nah, ini tentu harus diolah dan dibuang ke badan air ya. Jangan sampai kita dihadapkan pada kondisi kurangnya suatu pengolahan pembuangan air limbah yang tentu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan juga pada akhirnya di kawasan permukiman yang kita rancang nanti ke depan. Jadi harus kita perhatikan dari kondisi kependudukan. Nah, kemudian dari kondisi sanitasi lingkungan. Nah, ini juga sama, kita harus ketahui bagaimana tingkat pelayanan air bersihnya ya, biaya-biaya marginal untuk perbaikan sarana air bersih juga harus kita perhatikan. Lalu juga fasilitas drainase yang sudah ada ya, karena drainase itu kan khusus untuk yang grey water ya, untuk buangan limbah yang selain tinja gitu, dan juga air hujan. Lalu cara pembuangan kotoran yang sudah ada bagaimana, fasilitas air buangan yang sudah ada bagaimana, permasalahan lingkungan yang ada bagaimana, itu yang menyangkut kondisi sanitasi lingkungan. Nah, jadi limbah yang langsung dibuang ke lingkungan itu akan mengakibatkan suatu pencemaran lingkungan ya, di mana dampak yang akan terjadi itu bisa mengakibatkan dampak yang lebih serius ya, bisa menyebabkan pada akhirnya adalah munculnya berbagai macam penyakit yang sebab akibatnya karena pengolahan limbahnya yang tidak baik gitu. Nah, lalu faktor sosial dan budaya. Nah, ini juga menyangkut persepsi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ya, kesehatan lingkungan juga, dan juga sikap dan penggunanya terhadap fasilitas sanitasinya bagaimana. Oke, untuk prasarana pengolahan limbah, kita mulai dulu dari sistem terpusat ya, atau kita sebut pengolahan limbah dengan sistem offsite. Nah, jadi sistem offsite ini adalah sistem pembuangan limbah rumah tangga, itu bisa mandi, cuci di sini ya, dapur dan limbah kotoran, yang sistem air buangan rumah kita itu biasanya disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah di lingkungan rumah kita ya, dibuang ke saluran pengumpul air buangan ya. Nah, ini kemudian disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Nah, ini biasanya dibuatkan master plan ya, atau biasanya terdapat pada rencana induk bidang air limbah ya. Ada dokumen perencanaan mengenai pengembangan sistem prasarana air limbah untuk bisa periode 10 tahun ataupun 20 tahun ya. Nah, untuk menggunakan sistem limbah secara terpusat atau offsite ini juga banyak pertimbangan ya. Nah, ini biasanya digunakan
untuk sistem terpusat atau offsite ini untuk kepadatan penduduk yang lebih dari 150 jiwa per hektar. Maka sarannya digunakan sistem terpusat atau offsite ya. Kemudian dasar pertimbangannya dilihat dari jumlah penduduk saat ini dan juga proyeksinya ya, kita hitung ya, memungkinkan atau tidak gitu ya menggunakan offsite, atau misalnya kalau onsite itu kan untuk yang kepadatan rendah ya, itu bisa menggunakan septic tank ya. Karena kalau septic tank ini kan sebenarnya bisa mencemari sumber air bersih kalau jaraknya itu tidak ideal ya. Karena kalau permukiman yang tidak menggunakan offsite ya, mereka biasanya menggunakan septic tank, dan septic tank itu kan harus diperhatikan jaraknya dengan bangunan dan juga jaraknya dengan sumur pompa air bersih misalnya, itu ada aturannya sendiri ya. Septic tank itu kan menggunakan sistem limbah dengan setempat ya, on-site. Nah, jaraknya sendiri kalau mau pakai septic tank itu kan dengan bangunan minimal 1,5 meter, ke sumur pompa air bersih minimal 10 meter. Nah, jadi harus diperhatikan, makanya sangat rentan untuk kepadatan penduduk yang tinggi, makanya diarahkan ke offsite. Nah, kemudian juga perlu pertimbangan dari kebijakan ya, rencana untuk sistem pengolahan limbah perkotaan. Itu kan pasti harus terintegrasi ya pengolahan limbah kita, programnya itu dengan pemerintah. Lalu juga harus mempertimbangkan kondisi perumahannya ya. Dilihat dari sektor perkembangan perumahannya, itu sudah pasti harus dilengkapi dengan sarana prasarana termasuk sistem perlimbahan. Lalu juga terkait dengan data penyediaan air bersihnya di sana, lalu juga terkait dengan peraturan legal yang lain yang ada di sana ya, rencana anggaran, dan juga ya tadi kemampuan dan persepsi masyarakat juga dalam menggunakan sistem ini. Nah, jadi sistem offsite atau terpusat ini adalah sistem pembuangan air limbah secara perpipaan. Jadi dapat dipakai secara terpisah ya, ataupun misalnya tercampur juga bisa ya dengan saluran air hujan, dan bisa mengalirkan seluruh buangan air rumah tangganya ya, atau bisa mengalirkan buangan limbah domestiknya ya. Nah, jadi harus diperhatikan, dan ada banyak jenisnya ternyata offsite atau sistem pembuangan terpusat ini ya. Ada sewerage conventional system, di mana yang disebut sewerage konvensional ini adalah perpipaannya itu ada secara sistem terpisah dan tercampur ya. Yang terpisah antara saluran air limbah dan saluran air hujan itu dipisahkan. Kalau yang tercampur itu saluran air domestik, industri, dan air hujannya itu tergabung gitu. Nah, ini kita bisa perhatikan tadi ya dari kualitas dan kuantitas air limbah yang akan diolah ya untuk yang offsite ini, kemudian bagaimana kemudahan pengoperasian dan ketersediaan SDM yang bisa memenuhi kualifikasi untuk pengoperasian jenis IPAL tersebut. Lalu juga ada bagaimana untuk dari segi pembiayaan pengoperasiannya ya, lalu kualitas hasil olahan yang diharapkan atau kebutuhan energi yang dihasilkan dari pengolahan ini ya, limbah offsite ini. Nah, jadi kembali lagi ya, kepadatan penduduk yang tinggi itu direkomendasikan untuk pengolahan air limbah domestik secara terpusat ini ya, atau offsite. Sedangkan kalau kepadatan penduduk rendah itu dilakukan pengolahan setempat atau onsite, itu bisa ya dilakukan. Karena kalau setempat itu kita pilih dan tidak memelihara sistem limbah dengan baik, maka bisa mencemari kualitas air tanahnya juga gitu ya. Takutnya nanti terkontaminasi terhadap kualitas air tanahnya ya. Nah, ini kan nanti misalnya ada air sumur. Nah, air sumur ini dapat menyebabkan bakteri ya, misalnya ya, tingginya jumlah bakteri E. coli gitu. Nah, itu kan bisa diakibatkan dari pengolahan limbah ini sendiri ya. Jadi disarankan kalau masuk ke kepadatan yang tinggi menggunakan sistem offsite ini. Nah, berbeda dengan sewerage yang
conventional system, nah ini ada shallow sewerage system ya. Kalau yang konvensional tadi itu biasanya hanya digunakan untuk pelayanan rumah yang skala kecil saja ya. Jadi untuk menjangkau pelayanan skala kecil atau dikerjakan pada blok-blok tertentu. Tapi kalau yang shallow sewerage system, nah ini biasanya pengembangan dari pengolahan limbah yang on-site sebelumnya ya, terutama yang septic tank dikembangkan pada akhirnya menjadi off-site. Nah, ini biasanya menggunakan shallow sewer system ya. Nah, itu alasannya bisa jadi karena keterbatasan area di bidang resapannya ya. Dan biasanya sebelumnya itu hanya mengalirkan air buangan dari septic tank saja ya, maka dia ubah ke shallow sewer system. Nah, biasanya dalam shallow sewerage sistem ini pipanya itu dipasang landai kemiringannya ya dibandingkan dengan konvensional. Jadi saluran pipanya itu secara langsung menerima buangan dari WC ya berupa tekstur yang padatan ataupun yang cairan. Nah, kemudian ada small bore sewerage system ya. Jadi sistem pembuangan air limbahnya itu hanya mengalirkan cairan yang di atas endapan atau sedimen ya. Dari septic tank, biasanya dari lumpur dari dalam septic tank yang tidak dialirkan. Nah, ini menggunakan small bore sewerage system biasanya. Jadi memiliki saluran limbah dengan diameter yang kecil ya untuk menerima limbah cair atau bebas benda padat ya, bebas dari yang teksturnya padat. Nah, kemudian ada on-site, kalau tadi off-site ya terpusat, kalau ini ada setempat. Nah, ini digunakan untuk yang kepadatan penduduknya masih rendah ya, karena ya tadi pengolahannya langsung di rumahnya masing-masing ya. Ini di sini artinya sistem setempat atau on-site ini adalah merupakan sistem pengolahan di mana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki. Nah, ini adalah alur sistem pengolahan air limbah setempat ya, berdasarkan timbulannya. Lalu pengolahan setempat itu biasanya jenisnya ada apa saja? Di sini ada septic tank ya, ada cubluk. Biasanya kalau di pedesaan tuh banyaknya cubluk ya. Ada jamban, ada juga disebut pit latrine ya. Lalu pengurasan, ada proses pengurasan dan pengangkutan oleh petugas ya menggunakan truk tinja. Ada pengolahan ya di instalasi pengolahan lumpur tinja, baru dibuang ke sungai atau saluran air ya, badan air penerima ya. Jadi ini adalah alur sistem pengolahan air limbah setempat ya, atau on-site sanitation. Jadi nanti bisa didata ya di lokasi surveinya itu banyaknya menggunakan apa ya. Nah, makanya nanti bisa diwawancara untuk pihak pemerintah setempat ya terkait limbahnya ya. Misalnya ternyata masih banyak menggunakan tangki septik dengan bidang resapan. Nah, ini ada aturannya. Yang pertama, kepadatan penduduknya itu kurang dari 150 jiwa per hektar ya. Yang kedua adalah sarana air bersihnya itu sudah tersedia dengan cukup baik, tidak kekurangan air bersih. Nah, yang ketiga adalah sifat tanahnya juga harus impermeable ya. Kedalaman tanahnya itu biasanya lebih dari 1,5 meter juga ya. Impermeable itu adalah tadi yang suatu, kalau misalnya ini tanah ya, jadi tidak memungkinkan cairan atau gas atau butiran untuk masuk ke dalam tanah. Nah, jadi secara umum biasanya sistem yang akan digunakan dalam penyaluran air limbah domestik itu adalah sistem setempat atau on-site ya, baik secara individual pada tiap rumah tangga ataupun dengan sistem komunal seperti ada jamban umum ataupun ada MCK umum biasanya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya, contoh penerapan pengolahan air limbah dengan cara setempat tadi, on-site ya. Ada penanganan black water atau tinja ya, dan juga grey water ya, biasanya untuk air limbah yang selain black water tadi ya, untuk rumah tangga ataupun misalnya ya yang sifatnya itu cair gitu ya. Nah, itu hendaknya dilakukan secara terpisah ya. Nah, black waternya itu dialirkan ke suatu tempat untuk kita olah terlebih dahulu. Lalu untuk yang grey water itu bisa diperbolehkan untuk disalurkan ke saluran air hujan ya, atau got, atau
saluran drainase di depan rumah kita. Kalau misalnya tidak terdapat saluran drainase di dekat rumah, biasanya dibangun SPAL ya, sistem penyaluran air limbah SPAL. Nah, ini adalah jenis-jenisnya tadi ya untuk pengolahan sistem sanitasi tanpa air. Itu ada pit latrine dan cubluk yang biasa itu ada di pedesaan, yang kalau kita perhatikan dengan kondisi sekarang harusnya ini sudah tidak diberlakukan lagi ya. Kita kan ada kemajuan teknologi juga ya, terutama dalam infrastruktur ya, baik itu pedesaan maupun perkotaan ya. Lalu ada sistem sanitasi dengan air, ada tangki septik. Nah, lalu ada pengolahan lanjutan dengan menggunakan bidang resapan, saringan pasir atau kolam pengolahan. Jadi prosesnya ya untuk yang on-site tadi yang contohnya misalnya tangki septik ya. Jadi seperti ini ilustrasinya ya. Jadi tangki septiknya seperti ini, dimiringkan ya biasanya pipanya, dan biasanya sebelum masuk pada septic tank itu masuk dulu ke bak kontrol ya. Karena kan kalau namanya juga limbah yang masih tercampur kan masih banyak terbawa sisa-sisa makanan yang dicuci ya. Ya fungsinya agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel nanti ya menuju septic tank. Jadi ada proses juga di sana, lalu ada proses pengendapan. Yang kita lihat paling bawah itu ada lumpur, lalu di tengah-tengah yang biru itu ada ruang jernih. Di atasnya itu ada lemak-lemak yang tergumpal ya, atau kita sebut scum ya. Dan yang paling atas itu ada ruang bebas air. Lalu kita lihat ini kan ada 2 kompartemen ya. Nah, kompartemen yang kedua di sebelah kanan itu sebelum menuju luar saluran atau outlet terdapat proses pengendapan lumpur ya. Di atasnya itu ada kerak buih. Bagian luarnya itu ada lubang pemeriksaan dan ada juga lubang ventilasinya ya. Nah, kalau kita lihat di ilustrasi ini ada saluran antara tank 1 dan tank 2 ya. Di tengahnya itu ada rongga udara. Kalau kita lihat ada panah di situ di tengah ya. Ini fungsinya untuk memasukkan mikroba pengurainya juga. Nah, ini biasanya untuk galiannya itu kedalamannya itu 2 meter ya. 50 cm di kanan dan 50 cm di kiri. Nah, kemudian contoh yang onsite selanjutnya, nah ini cubluk yang biasanya ada di desa-desa ya. Ini pengolahan limbah yang paling sederhana ya, yang mengandalkan tanah sebagai sistem yang bisa memberikan daya dukung lingkungannya untuk bisa menguraikan air limbahnya menjadi zat tidak berbahaya ya. Dan kalau misalnya kita lihat dalam perkembangan zaman sekarang nih, seharusnya ya minimal ya septic tank ya. Nah, ini juga ilustrasi pit latrine juga sama ya. Ini malah lebih sederhana lagi ya, terbentuk dari penampungan tinja yang dibangun tepat ada di bawah kloset jongkoknya ya. Jadi ini tidak perlu pembilasan dan bila lubangnya penuh bisa dibuat lubang baru. Dan ini sistem limbah seperti ini sebaiknya ya tidak digunakan kembali ya, karena ya percuma saja program pemerintah untuk mengatasi sanitasi ya, atau misalnya untuk kesehatan masyarakatnya juga ya, dan ini kurang sesuai untuk daerah yang muka airnya tinggi gitu. Nah, ini kurang nyaman dan kurang efektif ya untuk kebersihannya juga ya, dibandingkan dengan septic tank atau bahkan cubluk. Nah, kemudian ini ada instalasi khusus untuk pengolahan lumpur tinja ya, IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Fungsinya adalah untuk mengolah tinja yang berasal dari tangki septik, yang terdiri dari bak ekualisasi, lalu ada komponen-komponen lain ya untuk pengolahan lumpur tinja tersebut. Nah, kemudian ada juga nih pengolahan air limbah di IPAL ya. Sistem perpipaan komunal sesuai yang ada di permukiman yang masyarakatnya memiliki kakus di masing-masing rumah tapi belum memiliki tangki septik. Jadi caranya itu mengalirkan air limbah dari rumah-rumah melalui jaringan perpipaan ke bangunan bawah atau kita sebut IPAL komunal ya. Nah, itu biasanya untuk penduduk yang kepadatannya sedang. Ya, jadi kita bisa lihat ini ada beberapa cara pemisahan yang dilakukan ya untuk pengolahan air limbah IPAL sendiri.
Jadi bisa dibaca di rumah masing-masing ya. Jadi sistem IPAL ini merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat ya, dengan terdapat suatu bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal. Ya, jadi digunakan oleh sekelompok rumah tangga biasanya ya, agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan. Jadi limbah cairnya itu dari rumah penduduk itu dialirkan ke bangunan bak tampungan IPAL ya, melalui jaringan pipa. Nah, sistem ini bisa kita gunakan, kita lakukan kalau tidak memungkinkan untuk dilayani oleh sistem terpusat ya, ataupun secara individual. Jadi penanganannya itu dilakukan pada sebagian wilayah biasanya ya, dari suatu kota di mana setiap rumah tangganya itu punya fasilitas MCK pribadi dan menghubungkan saluran pembuangannya itu ke dalam sistem perpipaan air limbah untuk dialirkan menuju instalasi limbah komunal. Nah, ini untuk sistemnya itu dapat melayani 2-5 rumah tangga ya, sedangkan untuk yang komunal itu bisa melayani 10-100 rumah tangga atau bahkan lebih. Nah, kemudian ada prasarana jaringan air hujan ya, atau kita sebut drainase. Ini juga bisa kita lihat dari Permen PU nomor 12 tentang drainase perkotaan, atau SNI nomor 3 1733 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan, dan juga SNI nomor 2 tentang perencanaan umum drainase perkotaan. Jadi nanti bisa dilihat, dicari di rumah masing-masing ya, untuk kebijakannya tersebut, untuk terkait kriteria dan tata caranya sendiri. Nah, jadi drainase itu berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima airnya ya, sehingga harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Dan sebenarnya fokus konsentrasinya adalah untuk menampung air hujan gitu. Dan kita lihat di sini ada klasifikasi dalam drainase itu sendiri. Jaringan drainase ada drainase tersier ya, sekunder, dan drainase primer. Kenapa kita perlu mengolah jaringan drainase? Ya, karena jika kita tidak mengolah drainase, tentu akan menyebabkan genangan atau banjir di lokasi permukiman yang akan kita rancang. Ya, bisa diakibatkan ulah manusia, perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, atau misalnya penyebabnya alami seperti dari segi topografinya, ya berada pada daerah cekungan, atau misalnya akibat hujan yang curah hujan cukup tinggi ya, atau bisa jadi rob pada kawasan gitu. Karena banjir rob itu kan menyebabkan kerusakan pada investasi pembangunan perkotaan juga ya. Nah, maka dibutuhkan pengolahan drainase ya. Nah, kalau sekarang itu kebijakannya mengacu pada drainase yang berwawasan lingkungan ya, di mana pengolahan drainasenya itu sebisa mungkin tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan ya. Kemudian untuk drainase yaitu berdasarkan cara bentuknya itu dibedakan ya, ada drainase alamiah, ada drainase buatan. Jadi nanti pada saat di lapangan tuh bisa diidentifikasi ya, bisa dipetakan ya salurannya mana yang menggunakan alamiah ya, mana yang buatan. Kalau alamiah itu terbentuk dari proses alamiah saja ya, jadi tidak ada beton atau misalnya ada semen kiri kanannya gitu ya. Jadi terlihat proses alamiah yang berlangsung lama ya. Jadi saluran drainasenya itu terbentuk dari gurusan air dari kontur tanah, terbentuk dari gurusan air sesuai dengan kontur tanahnya, dari kondisi tanah yang mengalirkan sendiri dengan sendirinya gitu ya. Maka contohnya itu untuk drainase alamiah itu bisa berupa sungai atau anak-anak sungai ya, yang membentuk suatu jaringan alur sungai. Kalau yang buatan itu sudah pasti terlihat ya hasil rekayasa manusia ya, berdasarkan ada proses teknisnya, ada hasil hitungan-hitungan yang dilakukan untuk bisa melengkapi kekurangan sistem drainase alamiahnya. Untuk drainase yang berdasarkan sistem pengalirannya itu dibedakan juga ya. Kalau misalnya dengan sistem jaringan itu pada suatu kawasan biasanya
dibangun saluran dengan bangunan-bangunan pelengkapnya. Kalau yang dengan resapan itu biasanya menggunakan pengaliran air yang dilakukan dengan meresapkan air ke dalam tanah, ya. Yang dapat dilakukan langsung terhadap misalnya kalau ada genangan air di permukaan tanah gitu ya, kita bisa buatkan saluran sumur resapan. Nah, itu drainase dengan sistem resapan, ya. Kalau jaringan ya tadi ya, jaringan tadi drainase alamiah atau buatan, ya. Kalau misalnya yang resapan itu tadi contohnya ya sumur resapan dan lain sebagainya. Kita perlu menerapkan pengolahan atau prasarana drainase berwawasan lingkungan, ya. Fungsinya adalah tentu untuk bisa mengelola dan mengendalikan air permukiman, ya, atau kita sering sebut sebagai limpasan air hujan, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah genangan banjir, ya, terutama di lokasi perkotaan yang padat penduduk, padat bangunan, yang dimana padat bangunan tentu akan mengurangi daerah resapan air, ya, resapan tanah apabila misalnya terjadi curah hujan yang sangat tinggi, ya, intensitas hujan yang cukup tinggi. Nah, maka kita perlu menerapkan drainase berwawasan lingkungan. Karena kalau kita tetap menggunakan paradigma lama dalam prasarana drainase, kalau paradigma lama itu kan air yang kelebihan dari air hujan itu kan dialirkan secepat mungkin ke saluran drainase, ya, kemudian ke sungai dan pada akhirnya ke laut. Jadi membuang sesegera mungkin air genangan ke saluran, ya. Kalau untuk kondisi perkotaan saat ini tidak begitu memungkinkan, ya, karena perkotaan saat ini rentan terhadap masalah banjir, ya, baik dari hulu, tengah ataupun hilir sungai. Ya, karena apa? Kita kan sempat bahas, ya, jumlah penduduk di perkotaan sangat tinggi. Itu berbanding lurus dengan jumlah kepadatan bangunannya juga yang sangat tinggi, yang akhirnya untuk daerah daerah resapan itu semakin sedikit, gitu ya. Maka kita perlu mengolah air limpasan itu secara baik, gitu ya. Harus secara komprehensif, gitu ya, dari lokasi hulu, tengah, dan hilir sungai, gitu ya. Jadi kalau air genangan dibuang secepatnya menuju hilir, tapi hilirnya bermasalah, tentu dikhawatirkan adanya suatu kondisi yang bisa menyebabkan masalah dalam zona-zona yang ada dalam lokasi tersebut, baik itu perkantoran, perdagangan, ya, khususnya juga perumahan dan permukiman, ya. Jadi bisa kita bayangkan, ya, rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang ada di wilayah tersebut itu terkena dampaknya. Jadi ini masalah lingkungan yang harus kita perhatikan. Jadi kalau paradigma lama itu dalam pengolahan drainase itu membuang ke saluran secepat mungkin, gitu ya, dari hulu, tengah ke hilirnya, gitu. Sedangkan hilirnya ada masalah, ya, misalnya ada perubahan tata guna lahan, ada perubahan iklim, ya. Ini juga akan menimbulkan masalah lagi terkait dengan banjir. Udah masalah banjir, pada saat hujan itu ada banjir kiriman misalnya dari hulunya, wah ini kan bisa repot sekali, gitu. Maka dibutuhkan sistem pengolahan drainase dengan paradigma baru, ya. Jadi ada antisipasi apabila ada perubahan iklim atau perubahan tata guna lahan serta pengembangannya. Jadi dalam pengolahan drainase tidak harus saluran saja, gitu ya, tapi dengan menyediakan kolam retensi, ya, atau misalnya tadi sumur resapan, ya, atau biopori, gitu biasanya, ya, lubang biopori misalnya di masing-masing hunian. Nah, itu juga dapat mengurangi jumlah limpasan air, gitu ya, dan mengurangi volume yang ada di dalam drainasenya itu sendiri, ya. Jadi harus kita pertimbangkan juga terkait dengan volume air limpasan, ya, atau air hujan yang dihasilkan. Nah, kembali lagi, jadi dalam sistem drainase itu punya komponen sistem drainase, ya. Yang pertama ada daerah aliran sungai, lalu ada jaringan saluran, dan ada sistem pembuangan akhir. Dalam perencanaan drainase,
kondisi yang paling kompleks adalah di pembuangan akhirnya ya, karena berhubungan dengan kawasan lainnya juga. Jadi jangan sampai kita memindahkan masalah banjir ke kawasan lain gitu ya. Nah, ini salah satu contoh jaringan drainase kalau kita lihat di tengah-tengah itu ya. Ungu itu jaringan tersiernya, biru itu sekunder, dan hijau itu primernya. Nah, dalam perencanaan drainase ada juga bangunan pelengkap untuk mencegah banjir ya. Jadi ini juga contoh untuk kita bisa menerapkan konsep drainase berwawasan lingkungan. Apakah dengan dibuatkan kolam tampung ya, atau kolam retensi, atau pompa ya, atau fasilitas drainase lain yang bisa kita lihat di tabel di atas ini ya. Jadi kita lihat drainase berdasarkan konsep pengelolaan drainasenya. Ya. Jadi kembali lagi ya tadi ya, drainase berdasarkan sistem pengalirannya. Ada yang sistem jaringan, ada juga yang sistem resapan. Jadi baik juga kalau kita menerapkan dua sistem drainase ini ya. Jaringan sudah pasti ada ya. Resapan apa yang kita pilih yang cocok diterapkan di lokasi permukiman kita. Kalau dulu kan di Bandung itu banyak menggalakkan ini ya, lubang biopori ya. Nah, di masing-masing rumahnya itu juga sama halnya dengan kegiatan bagaimana kita bisa mengolah untuk yang segi sampah ya, untuk pengolahan sampahnya, dan juga pengolahan drainasenya untuk resapan. Nah, jadi dari gambar di atas ini dapat diuraikan 4 klasterisasi dari penanganan drainase ya. Ada untuk menampung, ada untuk meresapkan, ada untuk mengalirkan, dan memelihara. Nah, ini adalah contoh atau ilustrasi sistem drainase ya. Dari kondisi drainase lokalnya ya, tersier, menuju ke drainase sekunder, lalu sampai ke primer ya, ada sungai, dibuang ke sungai atau ke laut, pada akhirnya ke laut. Oke, selanjutnya kita masuk ke prasarana jaringan listrik. Kalau ini sih sudah pasti 100% kawasan perumahan atau permukiman harus terlayani dengan jaringan listrik ya. Ada beberapa persyaratan atau kriteria dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyediaan kebutuhan daya listrik dan juga jaringan listriknya. Nanti bisa dibaca di rumah masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan ke prasarana jaringan transportasi lokal. Nah, ini juga sama halnya saya dapatkan dari SNI dan dari Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan. Ya, nanti bisa dicari untuk kebijakannya masing-masing. Nah, ternyata dalam SNI-nya sendiri bagaimana kita bisa menerapkan prasarana transportasi yang menerapkan pendekatan TOD ya, prinsip konsep perencanaan lingkungan yang berorientasi transit ya, transit oriented development ya, di mana di sini dijabarkan suatu perencanaan desain transportasi lokal yang mempertimbangkan konsep perencanaan pengembangan lingkungan. Jadi bagaimana sih di lingkungan yang paling kecil itu kan perumahan permukiman itu bisa terintegrasi ke prasarana dan sarana transportasi ya, khususnya untuk yang transportasi publik ya. Mereka dalam menjangkau halte atau stasiun itu dimudahkan gitu ya dalam perancangan permukimannya. Jadi secara umum konsep TOD ini menerapkan atau menetapkan suatu desain di suatu pusat lingkungan permukiman yang punya kegiatan pergerakan transit lokal, baik antar moda transit yang sama ataupun yang berbeda ya, dengan berbagai macam moda transit yang bisa kita pertimbangkan, kita pilih gitu ya, menggunakan apa. Jadi kita dengan mudah bisa menentukan nanti kita mau menggunakan moda publik apa gitu ya, apakah dengan bus atau misalnya dengan kereta gitu ya. Dan juga untuk menerapkan prasarana transportasi lokal di permukiman dengan menggunakan konsep TOD itu sudah pasti mempertimbangkan aspek jangkauan, kenyamanan
para penghuni ya untuk bisa berjalan kaki sebagai orientasi utama mereka menuju tadi ya sarana transport atau prasarana transportnya ya. Jadi misalnya mereka kan jangkauan pelayanannya untuk berjalan kaki itu tadi kan sekitar 500 meter ya, maka fasilitas apa yang harus kita sediakan untuk memberikan suatu kenyamanan mereka ya, lalu juga keamanan mereka pada saat menjangkau titik-titik sapras transportasi tersebut. Nah, di sini ada tabel berbagai fasilitas pendukung pelengkap jalan dan angkutan umum ya. Jadi nanti bisa didata berdasarkan hierarki jalan perumahannya. Untuk kelengkapan jalannya ada apa saja, fasilitas pendukungnya apa, lalu ada angkutan umum atau tidak ya. Nanti bisa didata titiknya di mana, plotnya tolong di mapping ya, dipetakan. Kemudian juga ini ada tabel kebutuhan dan persyaratan jaringan transportasi lokal pada lingkungan perumahan. Nanti juga bisa didata ya dan diobservasi di lokasi surveinya. Jadi kita bisa observasi kondisi jaringan jalannya misalnya ya, dan ataupun transportasi lokal yang ada di sana. Untuk yang jaringan jalan kita bisa observasi dari yang lokalnya dulu ya. Kita lihat kondisinya dari jalur pedestrian di lokasi survei, bagaimana dari jalur jalannya, kedua sisi jalan pada area jalannya itu lengkap atau tidak, kondisi materialnya juga bagaimana, lalu juga kita lihat dari perkerasan tadi ya, perkerasan jalur pejalan kaki. Nah, kemudian sebisa mungkin itu tidak terputus jalur pejalan kakinya menuju ke moda transportasi publik ya, atau misalnya ke halte dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dari segi kenyamanan sirkulasi pejalan kaki, itu kan prioritas utama ya terutama dalam penerapan konsep TOD tadi, Transit Oriented Development. Lalu lebar jalurnya juga dipertimbangkan tadi berdasarkan klasifikasi jalan di SNI itu berapa meter, lalu juga terdapat jalur sepeda atau tidak, itu didata juga ya. Lalu titik halte didata, lalu juga kalau misalnya ada tempat duduk gitu ya, lalu ada fasilitas lain di dalam drainase pedestrian itu bisa didata juga. Dari segi tata hijaunya juga ya, jalur hijau di pedestrian itu juga bisa didata, ada jalur hijau atau tidak gitu. Kan itu sebagai peneduh juga ya untuk para pejalan kaki. Baik, cukup sekian untuk materi sarana dan prasarana dalam perumahan dan permukiman kali ini. Saya harap materi ini juga dapat membantu kita untuk bisa mengobservasi dan juga menganalisis kondisi sapras yang ada di dalam kawasan lokasi surveinya di masing-masing kelompok, dan nanti juga bisa didata ya dengan kita lakukan suatu mapping, lalu di plotting ya temuan potensi masalahnya, lalu data yang ada dibandingkan dengan bisa dengan SNI atau misalnya peraturan yang didapatkan ya yang lebih spesifik seperti peraturan zonasi atau RDTR setempat. Dan juga tentu harus ditemukan juga mengenai potensi dan masalahnya ya, karena ini juga berhubungan dengan analisis lain. Selain kita identifikasi sapras, juga ada analisis site-nya ya, lalu ada analisis SWOT, dan juga tidak lupa ada analisis scoring kekumuhan ya, yang bisa kita tentukan nilainya nanti untuk scoringnya. Cukup sekian dan terima kasih.